المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا خصوصا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني سيد الشيخ عبد الله المبارك بن محمد وسيد الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين ومهدي الشهادة ومهدي قرطبي البيجي عبد الله بن مردوس وكبير وسيد سمبا ومهدي محمد بن سليم المستوفي ومشايخ وسيد Saudara Syekhina Kingum Bermuzin Umar bin Asyamah Mazin Zerabin Bazul Asyamah Fadil Hadatin Sayyidi Syekh Ibnu Atta'illah As-Sakandari Sayyidi Syekh Abil Abbas Al-Mursi Sayyidi Syekh Abil Hasan Asyabi Jami Syekhina wa Syekh Syekhina Madadana Ibadihim wa Abdul Barakatih Ma'ithana Ibadina Jathana wa Sahim Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dari awal kita sudah dibekali dengan semangat yang tinggi. Memiliki semangat yang tinggi, mau bekerja keras, pasrah, terus juga tidak ragu-ragu kepada Allah, bulat tekad, ikhlas dan uzlah. Dari bekal itu semua, maka pada malam hari ini insyaallah kita akan melakukan perjalanan. Perjalanan yang tidak kemana-mana, tidak di mana-mana, tapi menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana orang ma'rifate di dieu iraha ayeuna kusaha ku urang dina kaayan kumaha kieu we saha nu rek ma'rifate saha di mana iraha ayeuna dina kaayan kumaha kieu. Jangan nunggu-nunggu dulu kek lamun entos tidak. Dan siapapun orangnya berhak mengenal Allah. Karena semuanya diciptakan oleh siapa? Ini sebaiknya, sepatutnya, seharusnya kita sudah mendapatkan ijazah dulu. Tapi karena malam ini juga bebarengan kersaajengan bebennya manakib di rumahnya, insyaallah mudah-mudahan tidak ada perubahan. Besok siang beliau akan memberikan ijazah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita baca. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahwatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafwatihi. Ayuhas salik. Di bawah sudah dijelaskan kepada kita bahwa salik itu adalah orang yang melakukan perjalanan ruh menuju melewati alam mulki, menembus kepada alam malakut, alam jabarut, sampai kepada alam lahu. Apa persoalan yang terjadi sehingga orang tidak bisa melakukan perjalanan ruh? Apa kendalanya sehingga sampai hari ini kita tidak bisa melakukan perjalanan?
Kendalanya adalah kaifa yusyriku qalbun. Bagaimana mungkin hati ini dapat memancarkan cahaya? Bagaimana mungkin hati ini dapat mendapatkan cahaya? Karena perjalanannya bukan perjalanan fisik, tapi perjalanannya adalah perjalanan ruh. Dakwah nama di mana teh? Di dia. Sehingga kalau ada pertanyaan, kita akan melakukan perjalanan ruh menuju siapa? Allah. Ari Allahnya di mana? Oh, jawab. Allah itu di mana? Aya nu ngajawab di mana-mana. Di dia. Wah, Kang. Ngaji tauhid teu eta nyebut Allah aya di dia berarti Allah butuh tempat. Lain Allah butuh ka di dia tapi Allah teh di dia. Ceuk urang dia. Di dia cek urang Amerika. Di dia cek urang Arab. Duh kan pohon. Saya ulangi, aduh jadi pohon bahasa Sunda itu. Kita akan melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Allahnya itu di mana? Di sini. Kalau kita mengatakan Allah di mana-mana, maka kalau ingin menghadap kepada Allah harus kemana-mana. Tapi dengan kita katakan Allah itu di sini, maka orang Amerika juga tinggal nyebut di sini, orang Arab juga di sini, kata orang India Allah itu di sini. Sehingga kalau ingin kepada Allah tidak perlu kemana-mana, cukup ke sini aja di sini. Ya, tadi mana-mana teh, karena mau nyebut di mana-mana, mana kudu ke mana-mana. Tapi kalau menyebutnya di sini, kita tidak perlu ke mana-mana, di sini saja. Tetapi perjalanan menuju Allahnya itu jauh, bingungnya. Allahnya itu di sini, tapi melakukan perjalanan kepada Allahnya itu jauh. Nah, yang lebih mudah, contohnya itu adalah sirkuit. Oh, eta Kang lu pergi di dahar, eta mah biskuit. Sirkuit. Dia sirkuit lari, sirkuit balap, sirkuit. Garis start itu di mana? Di situ. Finish juga. Atau tong ka mana we? Menang mah? Tidak akan menang. Gentlemen, start your engine. Yang paling bangga kalau begitu itu, taruhannya paling keren itu adalah Candle Girl. Yang bawa payungnya teh. Nah, eta mah nangtukeun pembalap mahal jeung murah teh eta. Umbrella Girl. Umbrella Girl ya. Please come to your car. Masuk ke mobil. Wah, si angkos pernah we. Ya, gitulah perjalanan hidup baheula. Jadi saya hangernya nomor 32 di Sentul. Kalau di Sepang nomor 19 Malaysia. Masuk kan mendapatkan posisi di sebelah mana tergantung pada waktu itu apa sesi latihannya. Kecepatan kita sampai kepada titik finish di detik keberapa, kalau paling cepat berarti dia paling depan. Oh, mula tong warna biru. Oh, start your engine. Go bung tong biru mulai bung 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 koneng bung bung. Hejo nguk. Ah, geus. Naon sia teh maju dang keke ka dieu deui. Menang atawa eleh? Eleh. Justru yang menang itu yang menyelesaikan etape. Karena tujuannya di sini juga, tetapi melakukan perjalanannya itu yang sulit. Bagaimana mungkin orang dapat melakukan perjalanan kepada Allah? Bagaimana mungkin kendaraan itu bisa dipakai untuk balapan?
Suwarul akwan, rupa makhluk. Akwan itu makhluk. Akwan itu selain Allah, kaun itu makhluk. Suwarul akwani, rupa makhluk. Muntabi'atun, terpahat fi mir'atihi, di dalam kolbu kita. Ada yang belum menikah? Laki-laki, perempuan, ada yang belum menikah? Ada. Ini tak kudu banyak, buat ada ge beres. Tertarik kepada lawan jenis? Tidak. Bahaya mana? Ada yang sudah jatuh cinta? Cicing nunggu kawin cicing. Nunggu kawin nggak jawab kene atuh ye kumaha ya. Ada yang sudah jatuh cinta kepada seseorang, ada? Ada tidak dalam hati kita? Orangnya masuk nggak dalam hati kita? Masuk. Jalan mana asupna? Yang ada itu hanya gambarnya, hanya suarnya. Orangnya nggak masuk. Ada yang hari ini belum punya motor, ada? Yang belum punya motor atau yang punya motornya Baiat, Beat atau Supra Emprit, ngelihat Nmax suka nggak? Dan ningali bujur Nmax temani smoke. Nmax-nya masuk nggak dalam hati? Tapi yang masuk itu apanya? Gambarnya. Ada yang pengen punya mobil? Bagi orang yang belum punya mobil, itu ngelihat pantat Avanza itu, komo eta ningali bujur pelos, meni semok gitu, masuk nggak pelosnya ke dalam hati? Tidak. Yang masuk apanya? Gambarnya. Lalu seluruh perkara yang dicintai itu masuk ke dalam. Maka bagaimana cara memproses yang luar masuk ke dalam? Hanya dengan cinta. Dia bisa masuk secara mulus ke dalam. Beda aja nuntut dipika cinta. Kalau yang tidak dicintai nggak masuk-masuk. Makanya kenapa kamu merasa kehilangan? Karena kamu pernah merasa memiliki. Ada orang mengatakan, cukup 1 hari aku tahu kamu. Cukup 1 minggu aku mengenalmu. Cukup 1 bulan aku bisa mencintaimu. Tapi butuh seumur hidup aku bisa melupakanmu. Karena apa? Suwarul akwannya, makhluknya itu muntabi'atun fi mir'atihi, terpahat di dalam hati kita. Sulit untuk dihilangkan. Sehingga karena sesaknya makhluk yang dimasukkan ke dalam, sehingga sesaklah hati kita. Karena sesak hati kita, maka gelaplah hati kita. Karena gelap hati kita, maka cahaya sir, cahaya Ruhul Qudsi, cahaya Allah tidak bisa terpancar dari hati kita. Kenapa? Karena sesaknya di dalam ini. Ini ada 2 contoh, Pangarsa Uwa dan dari kami. Belajarlah bikin contoh. Ini contoh dari Pangarsa Uwa, tapi biar lebih terdramatisir, biar saya saja yang melakukan. Si Aang ini dapat telepon dari Pak Edo, dari Pak Letkol Heru. Assalamualaikum Kang. J Mas. Wonten apa Mas? Niku Kang, jadwal di Surabaya gimana Kang? Loh, ya nggak tahu. Ya mohonlah Kang dibuat jadwal lagi Kang. Oke. Gimana kalau tanggal 15 Syawal bisa Kang? Insya Allah. Kang Haji berkenan tidur di mana? Biasalah.
Nggak mau saya di hotel-hotel yang lain, saya lebih senangnya di Surabaya itu nginep di Singgasana. Ada namanya Hotel Singgasana Surabaya. Itu kudu googling lah, engke beres ngaji. Oh bener halus. Lalu setelah saya beli tiket, booking tiket, beli tiket, lalu saya booking hotel, telepon. Halo, selamat pagi Pak, selamat pagi. Saya Aang Abdullah, member. Oh siapa? Biasa Pak, pesan kamar, suite family, yang VIP. Siapa Aang? Berapa malam? 2 malam. Siap, 1 malamnya 5.900.000 ya Pak ya. G, nggak apa-apa. Pembayarannya bagaimana? Nanti ada teman-teman dari Armada 2 datang ke situ. Siapa? Terima kasih Pak. Ya, bookinglah kamar di hotel Singgasana atuh. Abong can pernahnya menit poho. Hotel Singgasana. Kamarnya yang VIP. Kamar VIP itu dia punya private pool atau kolam renang pribadi, ada kamarnya 2, ada ruang tamu, terus juga kamar mandinya leks lah. Lamun cek Mang Adut teh mah supir abdi aya musolaan sih. Musola mana goblok eta cedingkang aya kursi pergi khotib eta mah WC. Eta geuningan aya kulah eta betab. Ari eta kamar eta mah lagi mani, panjang teh lagi adan. Atuh keur dikir di jero Mang Adut reuwas aing. Baik, enggak itu mah intermezzo. Lalu tiba-tiba pada malam sebelum saya datang, ada seseorang yang datang ke hotel itu mengatasnamakan saya. Ini yang harus kita bawa, mengatasnamakan saya. Lalu dia datang ke sana membawa barang. Isinya adalah popok bayi yang sudah dipenuhi oleh kotoran. Mulading teh bau nanti. Simpan di dalam. Jam 11 malam datang lagi orang mengatasnamakan saya. Dia membawa keranjang atau case atau kotak ikan asin dan terasi. Jam 1 malam datang lagi orang membawa bangkai kucing dan bangkai tikus yang sudah busuk, dibawa lagi ke dalam. Sedangkan saya fly pagi-pagi jam 9 saya sudah ada di Halim Perdana Kusuma, lalu pakai batik air bisnis class berangkatlah menuju Surabaya. Jam 12 biasa sebelum datang saya kamar harus sudah dinyalakan AC semuanya. Sampailah saya di Surabaya. Datang langsung dijemput oleh teman-teman dari Angkatan Laut. Lalu dibawa menuju ke Hotel Singgasana. Izin Pak, tadi malam ada yang titip barang-barang Bapak. Loh, barang-barang apa? Gak ada kok, ini barang-barang saya. Pas masuk dibuka kamar, kira-kira kamarnya bau atau tidak? Bau. Saya mau masuk atau tidak? Marah tidak saya? Marah. Akhirnya pindah kamar. Maksudnya apa? Saudara, Allah sudah menciptakan satu private room, ruangan khusus, tempat kita bermuajah bersama Allah, tempat kita bermesraan bersama Allah. Itulah kalbu kita. Lalu dengan mengatasnamakan Allah, kita masukkan barang-barang dunia ke dalam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, ad-dunya jifah, dunia itu bagaikan bangkai. Masuklah perkara-perkara yang bau di dalam kamar itu. Apakah Allah mau singgah ke sana? Tidak. Maka bagaimana mungkin kolbu kita tercahayai seandainya di dalam kolbu ini dipenuhi oleh perkara-perkara dunia. Maka di awal dikatakan pada mabadi asyrah bahwa yang disebut ilmu tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan kolbu supaya suarul akwan,
makhluk-makhluk rupa-rupa makhluk ini tidak masuk ke dalam kolbu kita. Maka bercahayalah kolbu kita. Itu satu. Yang kedua, ya masih angwe mah ada nyen contohnya abdi mah tina kehidupan sapopoe kehidupan saya. Almarhum Pangersa Ua itu punya tanah di Limus Nunggal. Sekarang mah Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Ya lumayan lah, itu hampir 2 hektar di sana. Nah, lalu si Aang ini waktu dulu kakek kami, buyut kami, jadi Umi punya ibu, ibunya Umi punya ibu bapak, Uyut bernya. Kakek buyut kami wafat, kami makamkan di pojok sawah sebelah sini. Terus pas nenek buyut wafat dimakamkan di sebelah sini. Kunaon dipisahkan supaya kebun ini kegarap dua-duanya kapapai. Pan ai jarah mah katingali itu katingali ieu. Ternyata tanah kami itu diambil oleh Pemda untuk dijadikan jalur, jalur yang di kota. Kalau kita mau arah pelabuhan, arah Baros itu kan ada jalur panjang. Dan yang bikin gak enaknya adalah tanah kami itu tengahnya diambil. Bak. Akhirnya kalau ziarah ya ke sini aja ke nenek buyut. Jarang ziarah ke kakek buyut. Karena harus nyebrang jalan. Kali itu udah jauh. Pernah iqbal lama kebun urang. Beberapa tahun kami tidak ke sana. Lalu saya mimpi Abah Uyut datang. Siapa nini sia di tempuan aing tara. Allahu Akbar. Akhirnya berangkatlah saya ke sana, hilang makamnya. Karena jarang diziarahi, jadi rumputnya tinggi. Jadi tidak terlihat kuburannya. Itu yang disebut dengan suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Makam yang begitu gagah itu hilang karena dipenuhi oleh rumput-rumput liar, sifat-sifat buruk dunia yang dimasukkan ke dalam hati. Waduh, makam Abah jadi leungit. Akhirnya saya telepon Pak RW-nya. Mohon Kang, di dia itu Kang nyacar tuh. Siap Kang berobatur abdi we lah, akang ngosok gede bayarna aja. Oke siap we. Sabaraha ieu tika beresik, gope Kang gope. Jadi kuing transfer we. Transfer. Laporan siapa nya? Ya, kayak dipoto abi geus beres. Lalu dia bersihkan semua. Dan dia 2 hari lagi telepon. Setelah 2 hari telepon. Assalamualaikum Kang. Salam. Alhamdulillah. Kuburannya baru lagi. Hah? Piraku kuburan jadi teh deui. Saha dikuburkan dirinya. Maksudnya bukan kuburannya yang jadi baru, tapi karena dibersihkan kotorannya seperti baru lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Sahabat bingung. Kan iman itu tidak dibeli. Walaupun di Sukabumi di Pasar Pelita ada toko iman, tapi dia tidak ngejual iman. Assalamualaikum Pak, iya toko iman, mohon. Abdi meser lah 2 kiloan Pak. Iya geus rada lemah imannya. Tidak. Iman itu tidak diperjualbelikan. Iman itu tidak diwariskan. Buktinya Nabi Nuh beriman, Kan'an tidak. Jadi iman tidak diwariskan, tapi iman itu diberikan oleh Allah sebagai taufik upaya kita dan hidayah pemberian dari Allah. Eta bedana taufik mah urang upayakeun, hidayah mah Allah mere. Nah, lalu dipenuhilah kolbu kita dengan makhluk. Urusan-urusan makhluk dimasukkan ke dalam hati. Itu masalahnya. Sedangkan hati kita itu sudah diboking oleh siapa? Oleh Allah. Itu yang dikatakan dalam bahasa dan alat ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa mazmumuha wa kaifiyatut tathhiriha.
minal madhmumi minha, dan tata cara membersihkan kolbu kita dari sifat jelek atau suwarul aqwa. Dengan apa? Sehingga para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Ini gimana cara memperbaharuinya ya Rasulullah? Bikatroti qauli la ilaha, dicacar ku Pak RW ke makam teh ya. Itu dengan cara la ilaha illallah, membersihkan kotoran-kotoran dalam kolbu kita. Mudah sekali orang mengatakan, kosongkan hati kita dari selain Allah, bersihkan hati kita dari selain Allah. Emang babari kunyuk lieur atau tete. Bukan mudah. Bahkan orang yang ngomong begitunya juga lagi mikir, aing di amplopan sabarahannya, sedangkan ali amplop teh akuan bukan? Makhluk bukan? Masuk ke hatinya. Da buktinya di amplopan sabarahan manyun. Nah, mari kita bersihkan. Sedikit demi sedikit. Mudah atau susah? Mudah atau susah? Ada yang sudah belajar zikir lebih 1 tahun ada? Ada yang sudah belajar thariqah lebih dari 5 tahun ada? Aya keneh na jero hate? Tidak mudah. Jadi membersihkan suara akuan bentuk makhluk yang sudah muntabi'ah. Muntabi'ah itu dipahat, Pak. Mudah tidak menghilangkan pahatan? Susah. Lalu bagaimana caranya? Ini yang kami tanyakan ke pengarsa uang. Pak, aang teh bogoh ke awewe, ari awewe akuan meureunana, mohon. Nah, apa di dikiran teh kalakah kabayangkeun lain leungit? Illallah, geus Allah gitu teh kalah bikin nyai cenah boga teh si gelo aja ini ya. Saya waktu itu pengen hardtop titik teh kalah mungkin nampe atuh tah hulu hardtop teh gaur teh wow dengan gerang mangung teh kalah bijil Allah. Saya waktu itu pengen motor Harley Davidson. Ya tuh ustad yang Harley di mana boga duit. Boga duit gede mau beli mobil, itu kudu beli motor. Iya duit saem kudu beli motor nu panas kapanasan hujan. Kahujanan. Ai batur nu 20 juta ka meuli carry teu kahujanan teu kapanasan, ai urang kapanasan. Eta ngadenge sora kenal potna potato cenah. Iya kan kalau yang karburator itu suaranya punya kami kan yang karbu masih. Muntabi'atun fi mir'atihi. Eta bujurana Allah. Jambu-jambu janda muda anak satu. Allah muntabi'atun fi mir'atihi. Kita jujur aja ya, jangan munafik-munafik kan kalau di sini. Ai di bengkel mang kudu jujur, bener teh? Kalau kedengaran dagdog di bengkel lain keur ngamuk, eta teh keur ngomekeun. Oh si Aang stres amuk-amukan, lain stres amuk-amukan keur ngomekeun. Muntabi'atun fi mir'atihi. Mudah atau susah? Susah. Maka di situ harus ada tawasul. Di situ kita harus ada robitoh mengaitkan hati kita dengan guru. Memohon pertolongan dari para guru untuk membersihkannya. Apalagi zikir lulucon anu dihitungna jumlah anu teu puguh mimiti teu puguh tungtung abdul iqbal la ilaha illallah hayyullah lain goreng la ilaha illallah la ilaha illallah terus asa geus lila goblok imam teh teh cenah illallah buah molor imam teh la ilaha illallah teu beres keneh wae Allah la ilaha garwahkeun sia ku aing deuleukeun illallah cek imam kehen besia Allahu akbar ngadat euy henteu sare berarti mundur ka tukang mundur can beres keneh ai balik era aing teh
La ilaha illallah. Babaturan geureun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pasti ngangrek di kitu diberi siku ku babaturan. La anjing atuh asih potong nyangan gua penyol. Ngeser deui ngajauhan babaturan. La ilaha illallah. Wah, lieu pan teu peureum dikirna teh baheula mah. Illallah, goblok imam teh can beres keneh wae. La ilaha illallah, aya caka-caka badag pisan. La ilaha illallah, aya reungit ngadeuketan. Dah teu beunang lah. La ilaha illallah. Tungtungna mundur ngadeuketan tihang. La ilaha hiliwir we angin tina pantau nih. Bagus jelek dikir kayak begitu. Bagus daripada tidak dikir. Bagus sudah mau zikir. Cuman zikir yang kita maksudkan adalah zikir yang mampu membersihkan suwarul aqwa. Rasulullah SAW mengatakan inna likulli syai'in siqalah. Segala sesuatu itu ada alat untuk membersihkannya. Kan di bawah bersihin baju pakai sabun cuci, bersihkan piring pakai sabun cuci, bersihin mobil pakai sabun nyuci. Ada masing-masingnya. Kan di bawah sudah disampaikan sudah. Mungkin disampaikan digantungkan atulah. Saya disampaikan belah mana Kang abdi nengan asa sampaian eueuh. Wasiqalatul qalbi, untuk membersihkan hati zikrullah. Harus dengan zikir, dengan metodologi yang benar, dengan tata cara yang benar, dengan thariqah yang benar. Sudah disampaikan di bawah. Maka tariknya la ilaha illallah. Tong ngalamun iraha aing beunghar. Nah, salah. Kalau mikirin beunghar lagi, akuan masuk lagi. Karena saat pori-pori kita terbuka untuk mengeluarkan keringat, di sana juga pori-pori kita terbuka untuk masuk angin. Betul? Maka illallah, bersihkanlah ilah. Makanya diawali dengan berterima kasih kepada Allah. Nuhun Gusti. Ternyata sudah dikir pandikir teh 165 teh mun nyaan mah teu mahi mah. Ya kalau main-main perasaan banyak, mantak geus dicekal geuning ngantung-tung tasbih belah dieu. Tah, sakuriling jejentil panjang, hiji jentil kadua, kurangan hiji, ieu 165. Illallah, la ilaha illallah, tenepikeun illallah, illallah. Goblok mana itu tungtungna? Dibuka teh tasbihna 2 siki si anjing. Ini kerjaan santri nagrog, ini nyimpen tasbih di Paimaran. Urang geus dikir asal lila ieu teh. Dibuka teh tasbihna 2 siki. Nu ku aing dicekel nu ieu, belum dipopaih nu ieu. Ada lagi yang lebih parah, Pak. Pokona mah mun dikir teh geus nepi ka jejentil gede, papa jejentil hiji, jejentil kadua berarti 165. Oh, geus asal lila dikir teh goblok. Ieu teh mana jejentilna dibuka teh leungit. Asik ya. Ada teman saya yang ngomong, Kang, naon? Si eta mah dikirna molotot, Kang. Pan dikir mah kudu peureum lin, Kang. Si eta mah beunta, Kang. Si age beunta berarti. Tuh, are kumaha nempo si itu molotot atuh. Abdi mah meletet salit. Jadi dengan zikir kita upaya. Mudah atau susah? Susah hadirin, jangan pernah anggap mudah. Lalu bagaimana caranya? Wah, memberi solusi. Seandainya perkara itu
sulit kau hilangkan karena terlalu dalam kau memahat. Dia sulit kau lupakan karena terlalu dalam kau mencintainya. Aduh, dulu aku terlalu dalam mencintaimu sehingga hari ini kau sulit kulupakan. Tapi aku tahu mengenangmu lebih indah daripada bersamamu. Sama pun bersama mah anu ngamuk digigireun urang. Bagaimana caranya? Kata pangarsa, wah, kalau memang itu sulit kau hilangkan, mari kita proses saja. Mari kita lakukan saja, jadikan bahwa perkara itu sebagai modal kita sampai kepada Allah. Kalau perkara itu sulit kita hilangkan, ngeus urang jieun bahan dijadikan bahan supaya sampai kepada Allah. Contoh, tadi ingat kana naon euy? Hayo nupang jerona ingat kana naon? Mobil. Nu bener atuh tadi teman-teman ingat kana naon gitu. Awewe, bujur teh bujur. La ilaha illallah bray, bujur. La ilaha illallah bray, bemper hareupna. Aduh. Mangkilang ieu mah Javanese virus bemperna teh nu ngagayeng teh ka handap. Aduh, illallah. Illallah la ilaha ya hese leungit ya. Mari kita proses. Perempuan itu manusia, betul? Manusia diciptakan dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tanah diciptakan dari cahaya Rasulullah. Cahaya Rasulullah diciptakan dari cahaya Allah. Ingat, ke perempuan tembus kepada la ilaha go. Ingat kana mobil jeung kana motor, illallah la ilaha illallah. Eta Land Cruiser VX 300 tahun 2022. Allah, GXR harga 2,8 M. Aduh, di mana ieu neangan duitna mobil tina besi. Besi dari biji besi dari tanah, tanah dari cahaya Rasulullah, cahaya Rasulullah dari Allah. La ilaha kullu syai'in. Apa katanya? Babun ilallah. Segala sesuatu itu adalah pintu menuju. Karena kelemahan kita kadang-kadang kalau melihat sesuatu tidak kita tembuskan kepada Allahnya. Yang kita lihat sesuatu itu sesuatunya. Kalau kita tembuskan kepada Allah, maka semua akan kalah, hancur oleh cahaya keagungan Allah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu hancur lebur kecuali zat Allah. Illallah, la ilaha illallah. Nah, dengan zikir yang kuat, zikir yang keras, zikir dengan metodologi yang benar, zikir dengan mursyid yang kamil mukamil, akan mampu sedikit demi sedikit menghilangkan suarul akwan. Alhamdulillah. Hiji tadi nggak gantung kan. Setelah ceritanya ini encan atau encan pantai encan. Setelah ceritanya sudah enak berzikir. Ada orang bertanya, Kang, zikir itu sampai kapan? Saya mau tanya, ibu-ibu, tete-tete ada yang suka masak? Lawan gitunya. Bangun rada tara ya mah. Ada yang suka masak ada? Berhenti masak itu kalau sudah apa? Sudah tutung. Sudah capek. Sudah apa? Sudah matang. Cirinya matang itu apa? Empuk. Atau tahu tuh kudu diasakan. Ini yang benar nih kalau ngomong. Pernah masak enggak? Cirinya matang itu apa?
kalau sudah terasa. Jadi kapankah kita berhenti zikir kalau sudah terasa? Tapi kan kalau sudah terasa masa iya mau berhenti? Begitu maksudnya. Piraku aing geus karasagana dirabut lieur. Hari mimiti kan bela di Ciduhan. Kalau kita tidak terasa berarti mentah zikir kita. Pindahlah dari zikir terpaksa menjadi zikir yang mulai agak terasa. Illallah la ilaha illallah la ilaha. Mulailah bercahayanya. Maka zikir jahar yang kita ucapkan, kalimat thayyibah, kalimatul ikhlas, la ilaha, yang diucapkan oleh jasad kita, kan jasad ngawangkong lain hati itu, diucapkan oleh jasad kita dengan gerakan jasad kita, itu harus mampu menghasilkan cahaya ke dalam kolbu kita. Setiap zikir ada cahaya. Ini seperti apa? Seperti lampu patromak. Ada yang pernah tahu lampu patromak? Duh, ya ada budak aya nama teh nyahuan patromak. Nah, ieu kan lo, Yan. Mana lampu patromak? Lampu patromak. Mohon maaf ini mungkin karena Pentiumnya agak lambat. Masih Pentium 5. Itu yang disebut Core i7 mah kudu gancang atuh. Ini mungkin RAM-nya 2 GB ini. Atau mungkin harusnya RAM-nya pakai DDR 16 GB. Kosnya hoe angkeun cenah ingat gitu ya. Pertama kali saya pegang laptop lagi diklat. Semua harus bawa laptop. Orang lain sudah pakai, saya mah bingung. Aing ngahurung kena kumaha teh. Pek teh dibuka, bagoy tipian juga. Ya gak, disebut nora oge biasa muka kita buka laptop. Nah, patroma. Oh nyaon, teh nyaho deh. Bahan bakarnya apa ini? Kade pertama deh. Abang itu na patromek. Minyak tanah. Susupkeun minyak tanah. Mau selanjutnya minyak tanah kompah heula saketik toklak lalu keluarlah dari spuyer atas yaitu minyak. Atau kalau enggak dikasih minyak tanah dulu di atasnya sunut jalagur. Nah, itu zikir pertama. Illallah la ilaha illallah. Teu jalagur keneh. Mulailah dipompa. Illallah la ilaha illallah. Masukkan ke dalam. Mulai. Teranglah kolbu kita. Suarul akwani muntabi'atun fi mir'atihinya hilang. Maka yusroku kolbun. Bercahayalah hati kita. Siap melakukan perjalanan. Ruh menuju. Ada penghalang lagi? Ada. Apa penghalangnya selanjutnya? Am kaifa yarhalu. Bagaimana mungkin kita dapat melakukan perjalanan menuju wa huwa mukabbalun bisyahwatihi, tetapi kolbu kita dipenuhi oleh syahwat kita. Syahwat bukan ngaceng. Tingali si eta mah syahwatna luhur cing. GSM gosok sekali mancur. Bukan. Si Debel itu ajengan Yudi yang di situ di belakang. Jadi ai lalaki hudangna kumaha? Ai awe. Nama gitu. Apa itu benar? Bukan aja nih. Baik.
Bukan. Pangersa ua lebih mendeskripsikan syahwat itu kepada malas. Kibrun wahirsun syahwatun thumma hasad ghadabun bukhlun thumma hikdun qad warat. Lihat di screen. Kibrun. Ayo tuh bareng jadi sorangan orang. Balikan di kalem kacau ya. Jangan merusak hak cipta. Lagu geus dipaskeun dirobah jadi goreng. Ayo bareng-bareng. Kibrun wahirsun syahwatun tsummal hasad ghadabun bukhlun tsumma hikdun qad warat. Ini pangarsa uang ngambil dari kitab Al-Anwarul Qudsiyah karangan Syekh Amin Al-Qurdi, bahwa biang kerok mbahnya penyakit hati itu ada 7. Di antaranya adalah syahwat. Bagaimana mungkin orang itu akan melakukan perjalanan kepada Allah kalau penyakit-penyakit hati masih mukabbal, masih ngerak dalam hati kita. Masih ngerak dalam hati. Nafsu yang jadi sifat jelek itu adanya pada nafsu kita. Imam Al-Bushiri radhiyallahu anhu mengatakan, wa nafsu katiflin tumhilhu syaba'ala hubbir radai wa in tuftimhu yan fatimu. Pangarsa uwa memberi terjemah. Ari nafsu kos budak anu eker nyusuan lamun teu dipesat nyusu ti kajangotan. Ibu-ibu, ada yang sudah punya anak ada? Ibu-ibu lebih enak punya anak laki-laki atau punya anak perempuan? Perempuan. Anak perempuan itu nyusunya 2 tahun. Kalau laki-laki itu sampai 80 tahun dia masih nyusu. Ngagenyol keneh wae. Aduh, tapi kakek-kakek yang seneng nyusu itu mencegah dari maling. Karena pas maling lihat bagoy orok lagi segede gitu. Segede kumaha bapakna. Baik. Jadi nafsu kita itulah yang mengerak dalam hati kita, sehingga itulah yang menghalangi perjalanan kita menuju Allah. Jadi hati geus caang ngan ngalakukeun perjalanan tertahan oleh nafsu. Bukan harus dihilangkan, karena tidak bernafsu juga tidak baik. Tapi nafsu itu seperti anak yang dipesat. Apa dipesat itu bahasa Indonesianya? Dipecah, di samping bahasa Sunda kene. Di samping. Bahasa Indonesia na dipesatin naon? Dilepas, disalah gitulah bukan apa? Kadang-kadang ku indung teh gini kan dilipenan susu teh. Patrawali dipasangan. Ngamuk tuh bapakna, puy jadi pahit ge goblok. Udah pengen lagi budak dari pesat. Efeknya pas geus beres bapakna budak rembungun, buroko jadi. Dipesat. Nangis tidak, merengek tidak, tapi lama kelamaan dia akan lepas. Begitu juga nafsu kita. Sedangkan tingkatan nafsu itu, pengarsa mengatakan nafsu itu ada berapa? 7. Ammaroh lawamah mutmainnah mulhimah
radiyah mardiyah no katujuh kamilah. Yo ammarah lawamah mutmainnah mulhimah radiyah mardiyah no katujuh. Ayo sekali lagi. Ada ini sebenarnya di dalam nazoman, di dalam materi ini ada, cuman teangannya lah kusorangan. Baik, hadirin, nafsu yang ada pada kita, pada siapa? Kita itu orang biasa bro, jangan merasa luar biasa di mana? Kita ini orang-orang bubututan, bahkan lebih pas itu kita ini sebenarnya orang-orang daur ulang. Orang-orang apa? Nah sekarang saya tanya, apa bedanya sampah dengan bahan baku daur ulang? Hah? Tahu sampah tidak? Bahan baku daur ulang itu dari apa? Nah sekarang apa bedanya? Sampah dengan bahan baku daur ulang. Waktu jadi sampah ada harganya tidak? Waktu sudah jadi bahan baku daur ulang ada harganya tidak? Kalau nggak ada harganya ngapain orang pada ngumpulin begitu? Apa bedanya? Tempatnya. Kalau di tempat sampah namanya, kalau sudah di tempat pengepul daur ulang namanya bahan baku daur. Di tukang kokorompong mah saya hargaan. Mungkin waktu kita kemarin di jalanan, bolehlah kalian sebut kita ini apa? Sampah. Tapi hari ini kita sudah berkumpul di pondok pesantren Az-Zainiyah, di pengepul, di tukang kokorompong, maka kita yang sampah ini mulai ada harganya karena kita bahan baku daur. Dengan hikam ini kita mendaur ulang diri kita sehingga dari sampah menjadi barang yang antrik, from zero to hero, from nothing to something, minas salik ilal khalik. Amin. Begitu. Lain hayo geus jadi sampah teh ngajedog di tempat runtah. Itu mulai hargaan seumur umur. Da abdi manaon atuh. Baik. Kita orang biasa begini, ini tingkatan nafsunya cukup 3. Yaitu ammarah, lawwamah dan mutmainnah. Mulhimah itu nafsunya para Gausul A'zam. Bukan nama, pangkat. Gausul A'zam, para kutbur Rabbani seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qaddasallahu sirrah, Syekh Ahmad Al-Kabir Rifai, qaddasallahu sirrah, seperti ini apa namanya ini? Ibnu Athaillah sekarang, Syekh Abil Abbas Al-Mursyid, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Junaid Al-Baghdadi, itu nafsunya nafsu mulhimah. Radiyah itu nafsunya para nabi. Mardiyah itu nafsunya para malaikat, bidadari. Kamilah itu nafsunya baginda Rasulullah. Tong abi nafsuna kamilah. Sia ngaku Rasul. Nah pakai nafsu kita itu kita sederhanakan saja hadirin. Seperti naik motor metik. Aya nu naik motor metik? Eka dongeng lah. Entong amak ya. Awas ya minantuna mana dia eueuhnya. Budakna minantuna eueuh di dia. Soalnya itu cerita kisah nyata. Pada tahun kira-kira 2005-2006 hadirlah Vario. Motor metik kan Vario. Lalu
orang itu si dia welah pokoknya mah belilah motor Vario. Di kidul ya mang meser motor Varia, lain Vario. Itu Honda aja. Nya sabaraha eta teh 23 juta baru mahal. Nya aku mah deui badanana bayar. Loba duitna orang kidul mah. Pulang ka imah. Kemus datang anterkeun nya. Pak, ieu motor teh geus datang. Pernah negeri sawah kene kagok. Betul di imah teuneun. Nya. Pulanglah dia dari sawah. Di starter teu bisa. Disalah teu bisa. Akhirna didorong deui ka dealer. 2 kilo setengah dorong nanti. Hektar poe di tengah buleun atuh panas ereng-erengan nepi teh kadinya. Ieu teh kuning motor teh pae. Ieu tak remna dedetkeun. Ngomong atuh make kunci rahasia. Balik hirup nepi ka imahna standarkeun. Geus dipencet rem di starter teu bisa keneh wae. Dorong deui wae ka ditu. Ieu geuning teu bisa, ning teu bisa. Nah, tadi mah teu bisa. Distandarkeun anjing, sia ngabangun sing balik kan. Bayakeun 2 atuh kunci rahasiana. Jeung standar jeung. Balik deui. Geus tajaho eta. Dari aya dulurna nginjem. Wah nginjem motor aya wargi teh damang di rumah sakit Palabuhan. Kajeng motor aing weutuh cenah. Nya nginjem cenah. Heuh gawe jeung pake hati-hati nya cenah sia. Awas rajet motor weutuh eta. Nya. Ini agak susah kalau ngomong bahasa Indonesianya. Begitu. Jadi bingung nanti bicaranya gitu. Jadi berangkat sareupna sampai Carangcang Tihang. Dang tadi pake ku dulurna. Aya liang kan ke Jampang mah jalan teh di bonusan kuliang. Gabruk lah sia motor si Uwa mangkilang ieu tuh. Duh bisa anu rusak ditinggal di teh tukang wah bahaya. Sobleker leungit hiji. di papai di tangan sobleker eueuh teu jadi ka Palabuhan teu jadi. Datang deui wah ampura. Motor teh rajet. Sama pan butuh motor aing. Mun wah tadi teh liang teh katingali ngagejrug. Kunaon kitu soblekerna goblok mah. Hayu urang kadar deui. Datang ke da emangan kur hiji papario mah ngabangus atuh. Aduh. Lain kaina orang kidulnya kan aya we eta dongeng nanti astagfirullah. Neng, ada yang bisa naik motor? Ada yang tidak bisa naik motor? Ada. Naik itu bisa? Salah tuh orang ngomong kok. Pan anu bisa naik motor, ada yang nggak bisa, ada nggak bisa naik motor, naik itu bisa. Ada yang nggak bisa bawa motor, nih laki-laki juga banyak, tak berat atau dibawa motor. Aduh bingung, kumaha ngawangkongna tuh gitu weh. Kan untuk orang yang belajar, tegang. Kamananya Bah Haji Yandi ajengan Wawan duh areueuh eta lamun aya da eta nu panggayana mah. Dulu sama pangersa uat di lapang eta teh diajarkeun para santri para ustad teh mau motor teh sikinangka. Tahu enggak kota sikinangka? GLCP nya. GLCP GL 100 sikinangka. Deng neng terus kumaha Pak eta jeung bapak nyebut ka uat bola mah. Pokoknya di sini kalau ada santri nyebut AA Damang itu santri dari tahun 80 sampai tahun 93. Kalau nyebutnya bapak itu dari tahun 93 sampai tahun 2005. Kalau Uwa itu dari 2005 sampai sekarang gitu. Rong. Terus kumaha Pak? Kublingna pencet. Ya, dah.
gigina asupkeun lain huntu sia eta nu handap cokot belah matong di deuleu jeung sia tincak ledek lalaunan muka kuplingna ngok ning pae gasna taekeun selang di ngong buka balasa pak ieu kumaha eureuna poho aing ngabejaan rem belah mana mana jelemana are eueuh nyangsangna teh takal cau teu bisa eureun pak motor teh bapak poho ngabejaan remna belah mana. Aduh. Ada juga di sini ustad dulu kiai kami dulu itu yang kopiah nu utama kopiah narek mudak teh dicekel atuh labuh naik motor teh apa di ieu mah muruah orat ceureun ari setang naon ini kisah nyata semuanya hadirin. Sok motor metik sakekek keleng gas launan teu majuan nih teu maju gedean gosong ngabalanya Allahu Akbar rem nu hareup cek kulipat gas gede teuing cilaka teu ieu gara-gara gas aing cilaka piceun ku aing gasna jadi teu maju kunaon motor teh didorong bongan make gas mah aing labuh cenah. Salah tidak? Jadi gas ayakeun tong. Ayakeun. Ningong tadi ngerem ngajungkel ti kalabuh gara-gara naon? Rem urang piceun. Lain dipiceun, gasnya diatur, remnya diatur. GPRS, gaspol rem setitik. Nah, itu di IBC, Koma Biker Community. Baik. Jadi bukan harus dikira apa yang disebut dengan gas ammaroh. Nafsu ammaroh itulah yang mendorong kita yang disebut mukabbal bisyahwatihi. Aya dikir-dikirna make nafsu. Tengah malam di kampung batur dikir tarik erobo. Waktu masyarakat kaganengan. Wah, naon sia eta ganeng-ganeng tingdir nu gigit kanu dikir mah setan. Waktu digebugan ku salemur. Loh, kami kan zikir. Ya, tapi masih mukabbalun bisyahwa. Bukan harus gas, aya ngerem. Nah, lawamah itu dari laumun. Laumun itu artinya mencaci. Mung kitu mungkin bisa celaka di rem teuing magut dah hayang nanaon moal urang moal kabawakeun ku tarekat kana ditu lah loba nu aralieur cenah moal kabawakeun ku wiridu bisi gelo cenah eta mah ihikam lain kitab keur kelas urang eta mah jadi semua dilarang itu lawama bukan harus dihilangkan tapi diatur. Saat kita sedang malas, naon dia gas atau rem? Gas taekeun. Saat kita sedang nuruntul, naon tah? Rem tah. Hayangna mah salat we, dikir we, tuluy poho pamajikan poho anak rem. Saat kita datang malas gas. Nah kalau sudah baik dalam pengaturan ammaroh dan lawamah, jadilah mutmainnah. Bagaimana kalau sudah mutmainnah? Itu sudah masuk termaktub dalam da'ian Allah, dalam panggilan Allah. Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul. Wahai yang sudah mampu mengatur ammarah dan lawamah sehingga menjadi mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Ayo lakukan perjalanan pulang menuju Allah. Yarhalu ilallah. Fadkhuli fi ibadi.
Masuklah engkau kepada qawafili ruhaniyah, pusaran cahaya agung. Wadkhuli jannati, rasakanlah kenikmatan surgaku walaupun kau masih di dunia. Walaupun makan hanya dengan garam. Tetapi kalau dengan pacar kan nikmat, Pak. Betul enggak, Pak? Abu nikmat, Cak. Kalau sudah makan dengan pacar, saling suap, lalu disuapin, enak sayang, enak. Padahal makannya gak sama apa-apa. Tapi walaupun makannya mewah, tapi depan mertua yang kumisnya segede begini, lalu sedang marah-marah, anak saya, anak kapten, kapten, di kesatuan mana? Kapten ke-11 goblok. Cicing di mana sih ya? Di asrama. Asrama tentara. Sanes yatim piatu. Jadi maaf ini kalau sudah jam segini kita ngaco-ngaco sedikit nggak apa-apa lah. Daripada kita oleng ngantuk. Kan anu geus tunu mah amok seri naon sareureun. Begitu. Jadi bisa orang yarhalu ilallah kalau sudah mampu mengatur nafsunya. Mengatur, tingkatkan dengan semangat yang, lakukan dengan kerja, pasrah kepada, bubuhi dengan ikhlas dan lakukan dengan uzlah sehingga mampu melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Amin. Ceritanya nggak gancang, Pan. Ceritanya kita sudah mampu mengatur nafsu sehingga dipuji tak terbang, dihina tak tumbang, sehingga nikmat menikmati hidup dan kehidupan. Tidak pernah marah atas keadaan karena mampu menembus pandangan. Ada lagi masalah. Am kaifayat ma'u ayyadhula hadratallahi. Bagaimana dia bisa wusul kepada Allah. Wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Dia belum bisa bersuci dari lupa seperti junub. Jadi poho ka Gusti Allah teh kawas naon? Junub. Orang kalau junub itu bisa melakukan ibadah tidak? Hadas kecil atau hadas besar? Harus dengan apa? Mandi azilni muzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Seluruh tubuh ini harus dipakai berzikir kepada Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Ingatlah Allah di dalam kalbumu, besok akan diajarkan. Jadi seluruh apapun yang kita lakukan, terus kalbunya hidup, kalbunya menyebut asma Allah. Ada yang lucu bertanya kepada saya, Kang, ya bagaimana caranya supaya kita tidak lupa? Kan kita harus mengingat Allah terus, supaya seluruh tubuh kita ini teradusi, dimandikan oleh cahaya Allah, sehingga kita bisa masuk ke hadrah Allah. Bagaimana caranya? Ya teuing goblok. Kumaha carana ngarah teu poho? Ingat we, ingat teh pan teu poho. Aduh, itu yang saya sampai bingung. Jadi aya nu nanyakeun, kan jadi jelema teh ulah poho ka Gusti. Lalu dia bertanya bagaimana caranya supaya tidak lupa. Sedangkan al insanu mahalul khotawan, ai jelema teh gudangna salah jeung poho.
Lalu dibantulah saya dijawab oleh Profesor Dr. Ahmad Tafsir, Wakil Talqin Pondok Pesantren Suryalaya, Majelis Tarjih Muhammadiyah, guru besar kami dalam bidang filsafat. Kenapa? Nggak bisa jawab aku, Prof. Ya orang ya kalau ingat berarti nggak lupa, kalau lupa berarti nggak ingat. Ini gimana caranya orang supaya tidak lupa? Jadi liar kan sih orang. Ting mana yang kamu nusare mau liar mah. Udah tadi pikiran. Bagaimana supaya tidak lupa? Nah, gini saja. Kata Prof. Ahmad Tafsir, kalau kamu tidak mau lupa, ingat saja kalau kamu sedang lupa. Atau ingat teh, atau malin poho berenor. Atau kalau enggak, jadwalkan lupanya biar tidak lupa. Dasar orang filsafat ya karena kali liar karena sirah ini. Lalu bertanyalah saya kepada Pangarsa Uwa. Nah disitulah Bazul Ashab. Jadi diurai dulu ada nisyan, ada ghaflah. Ada nisyan, ada ghaflah. Nisyan itu tidak ingat. Ghaflah itu tidak sadar. Nisyan itu tidak ingat, wajar kalau orang tidak ingat. Ghaflah itu tidak sadar, tidak wajar kalau orang tidak sadar. Bagaimana caranya supaya kita terus sadar? Harus ada yang menyadarkan. Maka kuncinya adalah robito kepada guru. Ingatlah kepada orang yang ingat kepada Allah. Itu disitulah hubungan kita dengan guru berfungsi sebagai alat untuk mengingatkan kita kepada, karena yang membimbing kita itu guru mursyid. Tempelkan ke guru mursyid terus hati orang, maka pasti ingat kepada Allah. Oke, jadi halangan kita tidak bisa wusul kepada Allah adalah terlalu banyak ghaflah. Boleh nisyan atau tidak? Boleh. Boleh ghaflah atau tidak? Tidak. Ghaflah itu tidak. Jadi manusia itu harus timbul lagi pertanyaan hadirin. Itu jadi panjang hikmah itu. Yang lumpat yang itu penting itu menang hikmah 200-nya tadi. Isukan mereka. Bagaimana? Pertanyaannya tadi kan gini, yang tidak boleh itu adalah ghaflah. Ghaflah itu tidak apa? Tidak sadar. Pertanyaannya adalah manusia itu baiknya sadar atau tidak sadar? Dahar teu sadar ngeunah moal. Sare teu sadar. Moal bener, rumah tangga teu sadar. Moal bener, bawa mobil teu sadar. Picilakeun sadar. Nah, pertanyaannya adalah kapankah manusia akan sampai pada titik sadar yang sebenarnya? Iraha jelas mereka sadar sebenarnya. Itu saya cari jawabannya karena mohon maaf pertanyaan itu timbul dalam hati saya ba'da Pangarsa wafat. Biasanya kalau ada apa-apa saya nanya ke beliau. Kumaha Pak? Tenang wedang kegaya jawaban ang. Lalu waktu itu saya sampai sakit Pak. Gara-gara mikiran ai jelema teh kudu sadar iraha sadar sabenerna teh sakit lah saya. Lalu sakit dibawalah ke dokter, namanya Dokter Gunawan, sahabatnya Pangarsa Uwa. Alhamdulillah ada anaknya. Kayaknya memang kamu itu harus sakit terus biar bisa ketemu saya terus. Terbalik curang. Ngadoakeun aing gering deh. Yang ya gering. Dok, saya pengen diobatin seperti dokter ngobatin bapak. Non medis ya. Oke. Kita pakai Reiki dan Kundalini. Tapi ini bukan dari Islam loh. Ya ada dok, tidak ada obat yang disahadatin dulu dok. Hai ubar mah di mana? Yang penting cager.
Akhirnya diobatin. Ini loh, aku punya buku. Ini dari guru besar kami, Grandmaster kami. Ini beliau Pak Birmansyah adalah guru kami, guru Theta dan teknik tenaga dalam, Reiki dan Kundalini ini. Dibaca bahwa tingkat kesadaran manusia yang sempurna yang akan membawa kekuatan yang sebenarnya. Dan manusia akan sadar sebenarnya kalau sudah mati. Jadi kapankah manusia akan sadar sebenarnya? Kalau sudah mati. Kalau kita sudah mati baru sadar ini umur itu ternyata terbuang. Harta ternyata terbuang. Rizki ternyata kita pakai tidak baik. Mata kita pakai maksiat. Telinga kita pakai maksiat. Allahu Akbar. Penyesalan yang ada. Penyesalan selalu datang terakhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Oh iya kan? Waduh. Sayangnya. Kalau sudah mati kita sadar tapi kita tidak bisa bangkit kembali. Betul? Maka Rasul mengatakan, mutu qabla an tamutu. Matilah kalian sebelum kalian dimatikan. Artinya sadarlah kalian sebelum kalian disadarkan. Maka ada nanti belajar mati. Bagaimana belajar mati? Tundukkan kepalanya ke sebelah kiri, rapatkan matanya, rapatkan bibirnya, rapatkan giginya, lipatkan lidah ke sebelah atas, tarik napas dalam-dalam dan tahan sekuatnya. Itu belajar mati. Di agama lain juga ada, bukan kita sama dengan agama lain. Kelakuan si Habi sok nyebut gitu deh. Asal siga agama Batur, oh itu agama lain. Syiah, musyrik, kafir, jadi saya tahu. Enggak, saya mau tanya dulu, Pak. Biasanya yang suka bakso itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu, bapak-bapak ada yang seneng bakso. Mau sok bakso makan bakso? Oh, bukan bakso, itu lato-lato ya. Bapak-bapak ada yang suka makan bakso ada? Ada. Tapi yang biasanya suka makan bakso apa? Siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Kalau bapak-bapak makan bakso apa bapak-bapak disebut ibu-ibu? Tidak, karena sama hobi bukan berarti kita seperti mereka. Karena sama perilakunya bukan berarti sama dengan mereka. Oh, kan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tasabbaha lain sabaha, ngerti wajan teu sia. Ngaji sorop lah sing bener. Hek sorop teh sing jero atuh. Lain naslip wae pahala. Itu yang ngaji sorop itu. Tasabaha itu berupaya menyamai. Kalau ada yang sama itu sabaha bukan tasabaha. Ayat tak mutawaan tasabaha. Nah, sama dengan agama, dalam agama Kristen ada yang disebut di apa? Dibaptis. Tengkekna lelepkeun kana cai gitu. Geus karek paeh angkat ka luhur. Belajar sadar. Dalam agama Hindu ada yang namanya apa itu namanya? Samada, semedi. Semedi itu lipatkan tangannya, rapatkan, tundukkan, pusatkan diri kita pada diri kita yang sebenarnya, lalu gali kesadaran sesadar-sadarnya sehingga kita meninggalkan kita, ruh meninggalkan jasadnya. Pada dasarnya semua agama itu kalau sudah titik rasa sama. Laki-laki dan perempuan kalau sudah ngomongin rasa sama. Padahal beda tidak? Beda. Oh bukan, oh berarti Syiah menganggap agama yang lain juga sama. Tidak, kalau sudah ngomongin rasa pasti sama. Nah, baik. Maka belajar mati. Jadi dalam setiap agama juga ada belajar mati itu. Ini yang aneh di Islam mulai dihilangkan itu. Sehingga agamanya Islam, agama Allah, tapi ujung-ujungnya kok perilakunya jadi kalah dengan agama lain. Karena tidak ada kesadaran yang sempurna.
orang diajar sadar, diajar maut. Nah, yang lucu itu saya punya cerita, tengah serius. Ada di Papua, biasanya di Papua atau Indonesia Timur itu bersahabat antara kiai dan pendeta. Pendeta itu senangnya yang bersih-bersih. Kalau kiai itu siap, jorok, bersih, naon, gabres kok aja kan. Oh, satu hari pendeta dan kiai ini sedang jalan akan melewati sungai Cai. Kata pendeta, saya nggak mau lewat situ. Ya sudah, sini saya gendong. Ku ajengan teh digandong atau pendeta teh. Di situ pendeta tertawa-tawa. Baru kali ini ada pendeta naik haji. Apa naik? Amak ajengan teh digajeburkeun langsung ketawa. Apa kamu ketawa? Baru kali ini ada kiai baptis pendeta. Pada baptis itu digejeburkan. Baik. Maka untuk masuk ke hadrah Allah butuh zikir khafi yang tidak berhenti. Nanti insya Allah besok diijazahkan zikir khafinya. Setelah kita sampai ke hadrah Allah, wusul kepada Allah. Ingat, wusul kepada Allah itu lain dilamunkan orang hiber. Asup kana hiji tempat anu kabeh emas, kabeh berlian, kau simburinya. Lalu tinggali aya cahaya ngagebur eta teh hadrah Allah. Wah, itu sudah ngaco kalau kayak begitu hadirin. Coba pejamkan matanya, tong sarek ngan, tong sarek aja. Tadi ditahan-tahan untuk alhamdulillah ini tadi diperemkeun. Pejamkan mata kita. Pejamkan mata kita, pejamkan mata kita. Lalu tenangkan diri kita. Lalu coba bayangkan wajah ibu kita. Ada wajah ibu kita. Biar yang sudah wafat juga tidak apa-apa. Abdi mah teu pernah wawujeng ibu pisan inung angkat atau nu ngasuh urang wajahnya. Terbayang tidak? Ada tidak wajah ibu kita di depan kita? Coba kita belai kepalanya. Ambil tangannya, cium tangannya oleh kita, ibu kita. Ada tidak? Ayah inung urang, ayah hareupeun urang? Usul eta teh ngaranna ka inung. Itu kepada siapa? Ibu. Nah kalau kepada Allah kan tidak bisa membayangkan wajah Allah kos kumaha. Betul? Maka yang disebut wusul kepada Allah adalah tembus pandangkan segala sesuatu kepada Allah. Tembus pandangkan. Mana laguna bijirkeun bukan? Aduh. Lain tong eta tulisanna we tulisanana tong laguna. Laguna teh geus diganti cancannya nu eta keneh. Nah gandeng nanti. Nah lihat. Dewe nyanyi lah nanti cenah. Ya. Lain lihat karena banget urang kana tulisan. Nah kitu-kitu teuing. Lihat wujud manusia makhluk termulia. Ini lagu karangan Pangarsa Ua. Dan saya kalau menyanyikan ini biasanya tidak kuat. Mudah-mudahan hari ini kuat. Lihat wujud manusia makhluk termulia. Siapa manusia? Kita fi ahsani takwim, makhluk Allah yang sempurna. Lihat wujud manusia paling sempurna. Baringeun teu. Wajah, mata, hidung, mulut, telinga, sekujur badan, gambaran keagungannya. Oh, Allah Maha Agung. Diri urang tingali man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Terus lihat bumi ini terhampar luas. Tingali bumi sakitu legana. Lihat langit yang luas bermiliar bintang. Laut, gunung, pasir, pohon dan batu. Semuanya gambaran
keagungannya nempo ka langit nempo ka bumi ieu kabeh moal aya mun teu diayakeun ku Allah. Terus semua makhluk ciptaannya gerbang termasuk tembus kepadanya. Semua yang dilihat dan dengar kita cium raba dan rasa. Ya sakabeh perkara nu katinggal, nu kadangu, nu kacium, nu karaba, nu karasa. Terus mata batin tembus kepadanya. Tuhan maha dekat, Tuhan yang mencakup segalanya. Dicakup sarana ku keagungan Allah. Tiada jarak antara kita dan Dia. Yang menjadi penghalang hanyalah dosa. Wa huwa mukabbalun bisyahwati. Jadi yang disebut tembus kepada Allah, melihat apapun kolbu kita tembus kepada penciptanya. Ningali sulampe langsung ingat ke satea neneng teh. Itu yang disebut wusul. Bisa kita wusul semua bisa. Coba tingali di ruangan ieu aya tihang aya moal tihang mun teu aya nu ngayakeun. Saha nu ngayakeun hakikatna? Nimpo kana tihang hate tembus ka Gusti. La ilaha. Setelah kita wusul kepadanya, apa yang harus kita lakukan? Am kaifa yarju ayyafhamadaqaiqal asrari. Bagaimana mungkin kita mengharapkan untuk memahami dalamnya seluruh rahasia. Wa huwa lam yatub min hafwatihi, sedangkan dia belum bertobat dari tergelincir dari dosa. Loba dosa urang teh loba. Kunaon angin nu ngahiliwir teu karasa ieu eta teh sentuhan Allah ka urang. Karena kita banyak dosa. Kenapa saat matahari terbit tidak terasa keagungannya oleh kita? Karena kitanya banyak dosa. Ai jelema lolong ge lah. Orang buta tengah hari anteng cek main ada poek. Karena kitanya banyak dosa. Ayo tobat. Kenapa kita tidak bisa memahami rahasia hidup dan kehidupan ini? Maka hadirin, setelah kita wusul kepada Allah, mari kita menjadi orang yang bijaksana, bijaksini. Senyum. Nah, teh senyum gitu goblok. Senyum gitu, mending senyum capek dipusingan oge. Persoalan tidak ada yang selesai dengan dipikirkan. Lebih baik kita senyumkan. Betapa hebat Allah mengatur semuanya. Betapa hebat Allah merancanakan semuanya. Kayak orang pacaran dicibit ku kabogoh ngamek teh. Teuy si aya mah cenah cibit wae kalah bunga. Dengan masalah yang bertubi-tubi, semakin kita merasa lebih dekat dengan Allah, lebih dekat. Jadi tugas kita yang pertama, bersihkan kolbu kita. Tugas kita yang kedua, atur nafsu kita. Tugas kita yang ketiga, terus kolbu mengingat Allah. Tugas kita yang keempat, mari kita pahami seluruh yang ada di sini. Bukan Allah yang tidak paham kita, tapi kita yang belum paham tentang strategi Allah kepada kita. Ternyata semuanya indah, ternyata semuanya nikmat, ternyata semuanya tenang. Buktina hampir sarare ya kabeh. Lain kalah wusul goblok, kalah tibrai watu. Kieu ieu makrifat jeblos teuing teh. Tika teu hudang deui, tina peureum tadi teh tuluy. Allah Kang ieu nikmat Kang tong diganggu Kang qatur rahmat malun Kang. Aduh, nikmatnya hadirin, nikmatnya hadirin. Tidak ada yang tidak nikmat hadirin. Persoalannya kita yang tidak Allah berikan kenikmatan. Baik,
Substansinya adalah menerobos 4 penghalang. 1 penutup cahaya, 2 penghalang keberangkatan ruh, 3 penghalang masuk ke hadrah Allah, 4 penghalang memahami rahasia. Kalimat intinya 1 yusyriku terbitnya cahaya, 2 yarhalu berangkat, 3 yadkhulu hadratullah masuk ke hadrah Allah, 4 daqaiqal asrar halusnya rahasia. Masalah silakan. Masalah 1. Hati seorang salik sulit bersinar dengan nur Allah karena tertutup oleh kesenangan duniawi. Yang miskin harta hidup hanya menggerutu bahkan mempersalahkan nasib. Yang sudah punya sombong dan hura-hura. 2. Hidup mengikuti keinginan hawa nafsu. 3. Sulit melakukan ibadah dohir batin untuk membuka perjalanan ruh menuju Allah. 4. Sulit masuk hadirah Allah. 5. Sulit memahami halus-halusnya rahasia Allah. Itu persoalannya, tapi tadi sudah dijawab. Maka dalam setiap zikir kita nikmati semuanya. Hadirin, mumpung kita ini manusia, kasihan malaikat itu tidak bisa menikmati, bidadari tidak bisa menikmati, manusia itu bisa menikmati. Sayang, apa yang harusnya kita nikmati kita lewatkan saja semuanya. Waduh, sayang sekali. Liwat ke Sukabumi tengah saan ngaranna empuk gepuk mang naon daging kepala teh empun. Liwat ke Cibadak tengah saan soto bugenut, terus dilewati saja. Sedangkan hidup adalah perjalanan, perjalanannya dilewati. Allah, rugi. Masih ada satu lagi, al-kaunu. Nah, kita sekarang belajar yafhamu daqaiqal asrar. Cari tanah orang teh geus usul ieu, geus jadi wasilun ieu, salik teh ulu. Cari tanah atuh. Mantak cek urang ge kamari ciga-jiga atuh. Al-kaunu kulluhu zulma wa innama anarahu wujudu zuhuril haqqi fihi. Faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudal anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Ayo salih. Tenang mang, kamari kabagian sahur. Oh, tenang we. Mun teu urang eserkeun subuhna lah. Aduh. Jangan berpikir kalau Kang Haji melahnya ngakangkeun ge nya sok salege. Jangan berpikir kalau Kang Haji juga tidak ngantuk. Ti tadi teh urang geus oleng padahal teh sarua. Mantak ningali nunutan geunah mah eta bisa nunutan dulu. Padahal aing salik mah salik sarua. Aduh, enaknya jadi penumpang teh kitu teh bisa sare. Al kaun. Kaun teh naon? Makhluk. Urang makhluk lain. Aya makhluk aya. Saha heulaanan tong makan ningali batur saha? Urang kita semua. Kulluhu zulmah. Seluruhnya poek. Tong kitu-kitu teuing tukang teh. Nyanda atuh maneh mareueuk atuh. Adisia lohor ciga kalangkang asar disangka tihan magrib geus leungit isya lebeng. Aduh, siapa bener si Isa we juga ini poe kitu. Al kaun makhluk itu kulluhu zulmah, tidak ada apa-apanya, tidak ada cahayanya. Wa innama anarahu, apa yang membuat makhluk ini bercahaya? Zuhurul haqqi fihi, zahirnya Allah di dalam makhluk. Faman ra'al kauna, siapa orang yang melihat makhluk, coba tinggal di babaturan,
Lihat kubaturan lebih si eueuh. Abdi mah eueuh Kang dan nungku pe gawe kemaya teh. Faman ra'al kauna aya babaturan teh aya di gigireun. Walam yashhadhu fihi, tapi kita tidak mampu menembus pandangkan kepada Allah fihi dalam makhluk itu. Au indahu atau di sisinya lah. Au qablahu dalam sebelumnya. Au ba'dahu sesudahnya. Faqad a'waza wujudal anwari, maka sebenarnya dia tidak mampu melihat cahayanya, maka gelap perjalanannya. Wa hujibat lahu anhu syumusul ma'arif, dan terhalang cahaya ma'rifatnya bisuhubil athar, dengan adanya mega-mega makhluk ini. Jadi kabeh makhluk teh poek nu mawa cahayana teh naon? Allah. Ceritanya di satu kampung ada dua sejolai yang saling mencintai. Ngapai, ngarokai, ngarotai, ngageledahay, jantai. Aduh, ngenah tiris-tiris kieu ya, aduh. Dikuldan ku liong, dipaut ku samsu, ngejeledar. Katempo mau nasukin. Di satu kampung ada dua orang sejoli yang saling mencintai. Karena cinta mereka bersemi dengan tulus hati. Cinta itu yang sempurna, jadi kita dah. Akhirnya namanya Ujang dan Neneng. Eta we lah ngaranna lah. Nu babari Ujang dan Neneng. Aduh, akhirnya kedua keluarga bertemu dan akhirnya menikahlah Ujang dan Neneng. Ujang dan Neneng ini dari keluarga yang baik-baik, sederhana tapi bersahaja. Akhirnya apa sayang? Enturaos nggak enak hidup di rumah bapak, mah kita bikin rumah yuk. Nggak apa-apa, kecil juga. Yang penting kita yang punya. Ayo neng, urang kukumpul heula, kayak beres panen lah. Akhirnya dua-duanya membuat rumah. Neneng mau rumahnya yang kayak gimana sayang? Pokoknya mau kayak begini. Apa yang Neneng minta pasti abang berikan, asal tidak meminta. Hai bulan dan bintang, gitu. Boleh kita bikin rumahnya, kamarnya belah dikirnya. Ya akhirnya sambil memanggil tukang, dua orang yang baru menikah ini pun sambil membantu Ujang mantuan ngaduk, Neneng ngangkatan cai, silih ceprotan, rame. Akhirnya jadilah rumahnya. Neneng mah pengen warnanya kuning, tapi Sekum pengen hijau. Gimana ini Ya udah, badannya kuning, alisnya hijau, dengan gitu. Neneng mah pengen warnanya hijau, ya udah. Sebenarnya ama kuning neng, tapi kalau Neneng mau hijau, bolehlah. Cat hijau, tapi ininya nanti jendelanya kuning ya neng. Iya, Neneng ngecat. Setelah itu, nanti beli sofanya yang warna ini ya boleh. Beli sofa, beli kursi, beli hordeng, semua atas keinginan Neneng. Lalu dibuat, akhirnya karena rajin mereka bekerja sama, hamillah Neneng. Dan punya anak namanya si Otong. Asa boga lain gambar teh merah kita. Punyalah anak namanya si Otong. And that day like another day. Dan hari itu seperti hari-hari yang lain. Ujang pergi ngantor ke kebon. Yang ngantor kan tangan kotor. Mami, iya papi. Mau ngantor dulu ya ke kebon. Iya sayang.
Biasa loh nanti lohor di anteran. Iya, mau sama apa sayang? Hate maung. Al jawangkil wal fawati wal awasin. Al jengkol dan petei dan asin. Hate maung teh jengkol atuh. Akhirnya oke deh nanti neng belanja ya. Ya. Otong ke mana? Otong mau sekolahnya jung, sekolah jung. Berangkatlah Ujang ke kebun, ke sawah. Neneng, kalau Ujang berangkat tidak ngerumpi dengan tetangga. Dia membuat taplak meja, raju taplak meja sambil solawatan. Pas udah masuk jam 11, aduh jam 10 si AA kudu dianteran. Berangkatlah neneng ke warung. Karena permintaannya min jawangkil wal fawati, akhirnya harus nyebrang ke warung yang besar. Saat neneng nyebrang, datanglah kontainer. Balada, guli paku sak hos. Modar si neneng. Wah, ribut masyarakat. Akhirnya neneng dibawa ke rumahnya Pak RT, lompat tutup Ujang teh keur ngomong geleng. Naon teh? Ujang balik. Naon teh? Si neneng kunaon majikan aing burukun balik. Ribut Ujang balik ka imah. Datang ka imah geus ngariung jelema. Aya naon ieu teh? Mana pamajikan aing? Ditingali tinggus pinuh ku geuti. Allahu Akbar cek Ujang. Pagi tadi dia masih tersenyum dan bercanda. Hari ini, siang ini, dia pergi untuk selamanya. Bagaikan disambar petir na luhur tangkal caringin. Keur ngalamanuk disambar petir. Aduh, tung-tung na ditewak, hompet kana kelek, ciak. Oh, jadi petirnya ku aing mah hompet kana kelek, ciak. Nu bener tuh buluna aya keneh. Oh, beledak Allahu Akbar. Otong balik bapak mamahku naon? Ka dieu kasep bager ka dieu kasep. Akhirnya Ujang harus merelakan. Ditanduklah jenazah neneng ke masjid untuk disolatkan. Lalu dibawa untuk dikuburkan. Berat Ujang hatena ya Allah. Otong nanya, bapak mamaku naon dituruban? Kasep ngobios kasep bagian. Terus saat orang lain pulang, Ujang berat untuk meninggalkan neneng kekasih hati yang dicintai. Lalu akhirnya kata si Ujang, bapak ayang uwi, ayo pulanglah berdua. Pas datang ke kampung, dilihat rumah. Siapa yang pengen bikin rumah itu tadi? Neneng. Lalu terbayanglah waktu ngaduk babarengan si dicoprotan ku adukan. Pas ngecetna babarengan. Ceuk Ujang neng. Lalu masuklah ke dalam rumah, bray dibuka panto. Giwiwing teh neneng nanya keur hiber. Jadi film horor atuh teh ah. Keheula ieu mah film marifat sih jadi seuri atuh. Pas bray dibuka panto, geleber hordeng anu menang hayang sahatea. Neneng katingali kursi, inget teh dina motor memanggul kursi duaan. Ditingali teh dina tab dina meja teh aya rajutan nu can beres. Lalu dipeluk rajutan itu kata Ujang, neneng. Cek si Otong, bapak gelo. Bapak, eta mah lain mama, eta mah naon? Taplak meja, tapi kunaon ku bapak disebut mama. Anaknya salah tidak? Tidak, karena kata anaknya itu adalah taplak meja. Tapi menurut Ujang juga tahu tidak itu taplak meja? Tahu. Tapi Ujang tahu siapa yang membuat taplak meja. Itu siapa? Sehingga cek Ujang, neneng itu neneng iya.
neng sakabeh nu katingali meuni asa ningal neneng, padahal nu katingali nu aya, tapi yang terlihat oleh Ujang itu siapa? Begitu juga kita kepada Allah. Al-kaunu makhluk ini kulluhu zulma, tidak ada apa-apanya. Wa innama anarahu yang membuat bercahaya, zuhurul haqqi fihi, ada Allahnya di situ. Rumah yang lain tidak terlihat, tapi oleh Ujang yang terlihat, yang bercahaya adalah rumahnya, karena di sana ada neneng yang ikut membangunnya. Taplak meja yang lain biasa, tapi kenapa taplak meja yang itu Ujang peluk? Karena Ujang mampu memandang neneng di dalamnya. Faman ro'al kauna, masih otong. Dia melihat rumah, kursi, taplak meja, walam yashhadhu fihi, tidak mampu menembus pandangkan di dalamnya ada neneng. Au indahu, atau di sampingnya ada neneng. Au qablahu, atau dibuatnya oleh neneng. Au ba'dahu, atau akan dipakai oleh neneng. Faqad a'waza wujudal anwari, dia tidak mampu melihat cahaya. Mantak cek si otong mah, ye bapak mah gelo. Bapak kunaon eta mah taplak meja bapak. Lain mama. Karena dia tertutup mata batinnya. Mari kita lihat seluruh perkara ini. Tembus pandangkan seluruh perkara ini kepada Allah. Maka kita akan mampu melihat banyaknya cahaya-cahaya keagungan Allah. Sehingga tidak bisa kita menengadahkan wajah sombong di atas bumi. Karena kita tahu seluruhnya dari Allah. Tidak bisa kita menepuk dada, yo aing. Karena dadanya pun tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Sehingga kita mampu merasakan Allah. Fa aina ma tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Kemanapun kita melihat, maka di sanalah kita mampu melihat, merasakan adanya fisik kontak dengan makhluk. Naon cenah fisik kontak makhluk, hati tembus kepada Allah, hati tembus kepada Allah, fisik kontak dengan makhluk, hati tembus kepada, menembus kehadirat Allah melalui benda alam. Yang tadi itu lagu Tembus Pandang itu tadi sudah saya nyanyikan sebelum ini. Al-kaun makhluk, zulma gelap, yaitu tidak tembus kepada Allah. Zuhurul haqqi, zahirnya Allah. Mata zahir melihat alam, fisik kontak dengan makhluk. Kolbu tembus, batin tembus kepada hajabat terhalang. Masalah. Seorang salik sering mengalami kesulitan menembus pandangkan dohir ketika melihat alam. Macet di makhluk, tidak tembus kepada Allah. Siapa yang begitu? Kita ningali makhluk teh makhluk, we. Bahkan ada sempat membenci. Wah ini eta bogot jelema kok kitu-kitu teh nya goblok ih. Naudzubillah min dzalik aing mah. Gila kitu bogot aing mah. Padahal orang itu ciptaan siapa? Allah. Mun ieu edan kuat geulis kieu bogoy. Padahal itu juga ciptaan siapa? Allah. Seluruhnya ciptaan. Bahwa yang membuat indahnya itu ada siapanya? Yang membuat sulampena Ujang kuat dipupuja teh aya naonan? Neneng yang membuat taplak meja menjadi mulia itu karena ada siapanya? Ada neneknya. Yuk tembus pandangkan kepada seluruh makhluk. Indah, mang indah. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Mimma yadulluka, di antara tanda Allah menunjukkan kepadamu,
Ala wujudi qahrihi, pada wujudnya sifat memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Di antawis nuduh kena Allah karena Allah maksa ka urang supaya wawuh ka Allah. Tandanya Allah wujud memaksa kita untuk mengenal Allah. An hajabaka anhu, Allah menghalangi dirinya dari engkau. Bima laisa biwujudin maujudin ma'ahu, dengan perkara yang tidak pernah ada kalau disertakan dengan Allah. Sepertinya seluruh perkara ini tertutup, hadirin. Daun tertutup warnanya, langit tertutup awannya, matahari tertutup cahayanya. Padahal itu semua tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Maka Allah itu Al-Muhit, yang meliputi. Coba kita tanya kepada ikan. Pernah tahu ikan tidak? Bisitinya lauk-lauk acan. Ikan itu hidupnya di mana? Di air. Ikan itu berapa hurufnya? 1. Ikan. Iya, ada 2 hewan yang hurufnya cuma 1, ikan dan gajah. Iya, G aja dan ikan. Liar gitu, liar kena turun mah liar. Mun udang 2 hurufna U dan G. Pokoknya kan ditulis heula di. Aduh. Kan resep ngalilieur nu lieur mah da. Henteu dosa da ngalilieur nu lieur. Tanya ikan. Aya ikan aya? Ayo orang tanya yuk, ikan. Ayo tuh ngomong, nanya teh kowe teh. Ikan. Air ada di mana? Di manakah air? Maka ikan akan menjawab, atas bawah, depan belakang, kanan kiri, luar dalam, diliputi oleh air. Gitu lain lauk. Cina ka lauk teh. Ai cai di belah mana? Cek lauk di mana tuh ya? Padahal hareup tukang luhur, handap kanan, kiri luar. Di bulan kunaon? Ku cai. Lalu kita tanya, Allah, ari Allah teh di mana? Luhur handap katuhu kenca hareup tukang luar. Di bulan ku Gusti Allah, di bulan ku Gusti. Bagaimana mungkin kita menganggap bahwa ini tidak ada, Allah itu tidak ada, sedangkan semuanya ini diliputi oleh Allah. Allah menghalangi dirinya dengan makhluk yang tidak ada. Pugu aya eta teh Kang. Eta temok dengan aya, ai temok tina naon? Keusik, ai keusik tina naon? Taneuh tina naon? Cahaya Rasul di mana? Ti Allah. Aya eueuh temok teh. Teu aya mantakan la ilaha illallah la maqluba Allah, la ilaha Allah, la maqsuda la ilaha illallah la ma'buda la ilaha la maujuda illallah. Cek ujang teh mata di la maujuda illa neneng. Eueuh nu aya kami oge saha? Neneng. Penghalang antara kita dengan Allah
Kalimat intinya qahrun sifat Allah maha pemaksa, laisa bimaujudin tidak ada. Masalah. Salik sering kesulitan meyakini alam ini ada atau tidak ada. Ketika alam ini disebut ada, sering mengakibatkan bahwa Allah tidak di sini, dianggap di atas sana. Ketika menyebut tidak ada, otak sulit menerima karena alam ini nyata ada. Jadi Allah itu ada, semua makhluk itu ada, tapi semua makhluk itu kalau dipancarkan dengan cahaya Allah ada atau tidak ada? Tidak ada. Bisi teu percaya tingali curug urang aya teu karena cahaya nu leuwih gede jadi aya we curug urang lain eueuh curug urang aya ngan eleh ku cahaya. Bukan berarti makhluk tidak ada, tapi makhluk ini bias, halka, hancur. Yang ada adalah cahaya Allah subhanahu. Wallahu a'lam bissawab. Salawat. Salli